Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ya Allah ya wa ya Mawli wa ya hadirin jemaah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis tempat yang mulia ini bersama-sama mempelajari menghidupkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedudukan kita menguatkan kedudukan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. قال مسلم رضي الله عنه القدير الفعال لما يريد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Qadiru yang maha mampu, Al-Fa'alu yang maha berbuat, lima yuridu pada apa saja yang Allah kehendaki. Masya Allah kana, apa saja yang Allah kehendaki kana wujud di rumah, ada di rumah. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa saja yang Allah tidak menghendaki lam yakun, tidak akan wujud, tidak akan ada. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya upaya sama sekali, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan sama sekali, illa billahi ta'ala, kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala, al-aliyyi yang maha luhur, al-azimi yang maha agung. Termasuk kelanjutan sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui untuk menyempurnakan makna syahadat secara rinci, yaitu beliau melanjutkan Al-Qadir Al-Fa'al. Allah SWT itu mempunyai sifat Qadir, maha mampu, maha mampu tanpa ada batasan, maha mampu untuk menciptakan ataupun tidak, maha mampu untuk melaksanakan semua yang diinginkan. Tapi itu semua berlaku di dalam kullu mungkin, setiap sesuatu yang mungkin. Kalau sesuatu yang tidak mungkin, maka di situ tidak masuk pembahasan. Contoh, bisakah profesor matematika menciptakan rumusan 1 tambah 1 menjadi
3 kan bukan sakit, karena tidak mungkin 1 tambah 1 ya sudah pasti 2, 5 tambah 5 ya pasti 10. Walaupun profesor sehebat apapun matematika merubah 5 tambah 5 jadi 100, dirubah selain 10 ya tidak bisa. Karena itu Allah Maha Mampu. Tapi kalau pertanyaannya itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, pertanyaan yang tidak masuk, ya sudah, itu tidak perlu dijawab, tidak masuk pembahasan. Contoh zaman dulu itu orang-orang yang berpaham komunis alias PKI, niku mereka mendoktrin atau mengeluarkan pertanyaan untuk menggoyahkan iman orang Islam. Mereka punya tujuan mengembangkan ideologi keyakinan komunisnya. Mereka meyakini nggak ada Tuhan, sehingga mereka mengatakan, mampukah Tuhan itu membuat batu yang lebih besar dari dia, atau membuat manusia yang lebih hebat dari dia? Ayo, mampu gak? Katanya maha mampu. Coba buat makhluk yang lebih besar dari dia. Maka ini pertanyaan sama kayak tadi, profesor ahli matematika nomor 1 disuruh supaya merubah 5 tambah 5. Mampu gak? Kalau kamu benar-benar profesor paling hebat sedunia, coba 5 tambah 5 jadikan 500. Enggak iso. 5 tambah 5 ya 10. Bukan berarti profesornya bodoh, tidak. Yang tanya itu yang bodoh. Pertanyaannya nggak nyambung. Nah, begitu juga kalau ada laki-laki ditanya, mampukah, bisakah laki-laki itu datang bulan? Enggak iso, salah alamat. Karena itu Allah Maha Mampu. Semuanya Allah mampu tanpa ada batasan. Tapi itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan logika yang masuk. Kalau yang seperti itu tadi yang tidak masuk, ya tidak masuk pembahasan di sini. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala itu Maha Mampu, mampu menciptakan, mampu segalanya, karena memang Dialah Tuhan satu-satunya. Kemudian al-fa'alu lima yurid. Masya Allah kan lam yasha' lam yakun. Allah itu maha melaksanakan, maha melakukan apapun yang Dia kehendaki. Apapun yang diinginkan oleh Allah, Masya Allah kan pasti wujud, pasti terjadi. Sebaliknya wa ma lam yasha' lam yakun, yang tidak diinginkan oleh Allah tidak akan terjadi. Karena itu di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita, wala taqulu shay'in min fa'ilin dzalika illa yashallah. Kalau kita ngomong sesuatu, pengen melakukan sesuatu, niku jangan memastikan, ya saya akan lakukan besok, ya nanti saya akan lakukan, jangan. Tapi selalulah kita sebagai orang yang beriman, wong Islam itu selalu pakai kalimat insya Allah. Insya Allah besok saya janji datang. Tapi ada kalimat insya Allah. Kenapa? Agar hati kita selalu terpaut, keimanan kita selalu meningkat, karena memang apapun itu yang ingin kita lakukan, walaupun remeh kayaknya, nek Gusti Allah boten mengizinkan, ya boten saged. Gusti Allah boten napa niku menghendaki, ya enggak akan wujud. Karena itu selalu kita pakai insya Allah, insya Allah, insya Allah. Cuman ya jangan dibuat mainan. Mari terkenal ini wong Islam terus insya Allah alamat ngabusi. Sebetulnya insya Allah itu tujuannya benar saya akan lakukan, benar saya akan penuhi, saya akan melakukan apa yang saya janjikan dan seterusnya. Terus
dia lakukan tadi itu, atau sesuatu yang ingin dia lakukan tadi itu. Jadi kalimat insya Allah kalau keluar dari seorang muslim itu justru menunjukkan dia benar-benar akan melakukan. Cuman saat ini maknanya sudah beda. Terus insya Allah alamat, alamat orang dilakoni. Insya Allah alamat padahal insya Allah ini adalah justru penguat janji. Kalau dia janji pakai insya Allah, seorang yang beriman itu justru akan semakin berusaha menepati janjinya tersebut. Dulu ketika Rasulullah SAW masih ada di Mekah, di periode Mekah, itu orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Umayyah, dan lain-lain, mereka semua berkumpul rapat. Akhirnya dari rapat tersebut mereka memilih 5 orang pilihan yang dikirim ke Madinah untuk tanya kepada para pendeta Yahudi yang mereka mengetahui isi-isi kitab Taurat. Isi-isi kitab Taurat. Setelah itu dikirim 5 orang ini. 5 orang ini dikirim untuk tanya tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman ini benar toh? Di Mekah ini ada Nabi Muhammad ngaku Nabi, ini apakah benar? Mereka ngirim utusan 5 orang untuk menyelidiki tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang tak lain tetangganya mereka, kan masih di Mekah nih Bu. Akhirnya sampai sana. Ketika sampai sana, para pendeta Yahudi itu pas bertepatan sedang rapat juga. Maka kebetulan 5 utusan ini sampai situ langsung bisa tanya kepada seluruh orang-orang pemuka-pemuka daripada pendeta-pendeta Yahudi. Singkat cerita, akhirnya para pemuka orang-orang Yahudi saat itu ketika ditanya tentang sifat Nabi Muhammad, maka mereka bertanya dulu, Muhammad tetanggamu yang di Mekah itu bagaimana sifatnya? Oh, dia itu anak yatim, dia itu orang yang nggak punya begini, disifatkan semua oleh 5 utusan ini tadi. 5 orang yang dikirim ini menyebutkan sifat keseharian Nabi Muhammad. Dia tuh dari kecil tidak pernah bohong, dapat kami percaya, dan seterusnya. Akhirnya kata pendeta Yahudi ini semuanya satu sedang kumpul, oh kalau sifat-sifat yang kalian sebutkan ini ya kayaknya benar, dia itu Nabi. Tapi begini, coba tes, coba nanti kalian pulang tanya satu pertanyaan ini, tes dengan satu tes ini, apa itu? Tanyakan kepada dia tentang 3 hal. 1, tanyakan tentang cerita Ashabul Kahfi, dia bisa menceritakan apa tidak. Nomor 2, tanyakan tentang Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain itu kan raja Islam soleh yang dulu menguasai seluruh dunia. Dulu ada namanya Raja Dzulqarnain. Kemudian yang ketiga, tanyakan tentang ruh. Apa itu ruh? Apa itu arwah? Arwah itu apa? Kalau dia mampu menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang Ashabul Kahfi, dia bisa menceritakan. Terus pertanyaan yang kedua tentang Dzulqarnain, raja ini, dia bisa menceritakan. Terus pertanyaan yang ketiga, dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa menerangkan tentang pertanyaan yang ketiga, maka berarti dia benar Nabi. Kalau yang ketiga ini ruh. Ruh itu seorang Nabi tidak akan menerangkan tentang ruh, apalagi selain Nabi, karena ruh itu kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhan. Jadi kalau dia bisa jawab 2, yang 1 nggak bisa jawab, cukup, berarti dia memang benar Nabi. Soalnya kami ini sudah uji. Di kitab-kitab kami tertulis kalau ada orang ngaku jadi Nabi kok ditanya tentang 3 hal ini,
dia nggak tahu apa-apa, maka dia berarti dusta, bukan Nabi. Termasuk yang sudah kami tanya kata mereka adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu kan orang yang ngaku Nabi, ngaku Rasul di zaman masih hidupnya Nabi Muhammad SAW. Pengikutnya ya aneh. Di zaman Nabi Muhammad itu ada yang ngaku Rasul, ada yang ngaku Nabi. Makanya jangan heran di zamannya kita ada yang ngaku Nabi, ada yang ngaku Rasul, bahkan yang ngaku Jibril. Di zaman Nabi ada Musailamah ini kata mereka menduga Yahudi. Musailamah itu sudah kami tanya tentang negara ini, tapi plongo kali apa-apa. Ashabul Kahfi itu siapa mereka? Dzulqarnain itu bagaimana ceritanya? Apalagi itu dia nggak bisa jawab sama sekali, maka dia dusta, bukan Nabi. Nah, maka sekarang bawa ini tes ini, bawa misalnya bawa ke Mekah, tanya Muhammad yang ngaku Nabi akhir zaman itu. Kalau memang benar dia bisa menjawab pertanyaan 1 dan 2 dan tentang ruh dia nggak mau jawab, maka benar dia berarti Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya 5 utusan ini pun pulang sampai ke Mekah, disampaikan kepada pemimpin mereka. Abu Jahal saat itu yang jadi pemimpinnya selesai. Wah, kesempatan ini ngetes Muhammad ini bisa jawab tentang 3 hal tadi. Akhirnya Abu Jahal datang ke Rasulullah, mereka berbondong-bondong datang ke Nabi, terus tanya 3 hal. Maka ketika ditanya tentang 3 hal ini, saat itu Rasulullah belum dikasih wahyu. Maka Nabi mengatakan, irji'u ghadan ukhbirukum, pulang kalian, besok akan aku jawab. Nah, saat itu Rasulullah lupa sifat basyariah, sifat manusiawinya beliau lupa saat itu. Karena Nabi itu kan, semua para Nabi itu kan punya sifat basyariah, punya sifat manusiawi, yang merasakan lapar, ya itu haus, ya ngantuk, ya capek, kemudian ya lupa. Itu sifat basyariah. Nah, saat itu Rasulullah sifat basyariahnya beliau muncul dan beliau lupa nggak ngomong insya Allah besok aku akan jawab kalian. Nunggu wahyu dari Jibril alaihissalam. Cuman dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu perlu digarisbawahi, basyariah seorang nabi, sifat manusiawi seorang nabi itu adalah sifat seperti manusia yang lain, lupa, ingat, lapar, kenyang dan seterusnya itu tadi, selama tidak mengurangi derajat mereka. Nabi itu yang bisa sakit, sehat, sama. Cuman penyakitnya bukan penyakit yang parah, bukan penyakit yang sampai menjijikkan sehingga kaumnya lari semua. Enggak. Mau sakit ya sakit-sakit biasa, bukan sakit yang sampai parah sampai kaumnya itu jijik. Enggak ada yang seperti itu. Karena itu disebutkan termasuk itu adalah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu adalah cerita dari zaman-zaman Bani Israel yang diselipkan, dimasukkan di dalam ceritanya para nabi. Termasuk kisah Israiliyat adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ceritanya ngomong sampai dagingnya kayak kabeh, kayak tengkorak. Terus ada ulat-ulat di dalam di tubuhnya, penyakit yang begitu parah sampai orang-orang jijik minggir semua. Maka cerita yang seperti ini tidak benar. Beliau saat itu sakit, cuma tidak seperti itu, tidak menjijikkan sampai kaumnya pergi semua. Itu dibahas secara detail di dalam ilmu tauhid itu seperti itu. Jadi para nabi, para rasul bisa sakit, bisa sehat, bisa lapar, bisa kenyang, bisa lupa, bisa ingat. Itu adalah bagian dari sifat basyariah, sifat manusiawi seorang nabi. Karena walaupun bagaimana yang namanya nabi itu juga dari bangsa manusia, maka dia juga punya sifat-sifat manusiawi atau basyariah tadi itu, bisa lupa dan seterusnya. Nah, saat itu Rasulullah lupa, nggak mengucapkan insya Allah, langsung Nabi dengan tegas, kalian pulang besok tak jawab.
dari Jibril. 1 hari, 3 hari, Jibril tidak datang-datang. Wes orang kafir mulai sudah, nggak tahu, wes mulai kalau Nabi sudah sampai 15 hari. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari itu sampai 40 hari. Sampai 40, katanya mau jawab kok sampai sekian hari nggak jawab. Wah, Muhammad itu benar ini dusta ya, ini bohong ya. Wes semakin tidak karu-karuan sudah. Bayangkan itu bagaimana Nabi saat itu memikirkan ini sampai beliau seakan-akan tertekan. Sampai akhirnya setelah itu turun Jibril alaihissalam. Maka Nabi menegur Jibril, laqad alimta ma sa'alani anhu qaumi falima abta'ta alayya. Wahai Jibril, kamu kan sudah tahu saya ini ditanya oleh kaum saya sudah sekian lama, kenapa kamu kok lambat datang? Nabi seakan-akan marah kepada Jibril. Maka Jibril menjawab, ana abdun mithluk wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wahai Nabi Muhammad, kalau bahasa sekarang, mohon maaf ya Rasulullah, saya statusnya juga hamba seperti engkau. Saya di hadapan Allah hamba yang tidak punya kuasa apa-apa, sama seperti engkau ya Rasulullah. Aku hamba yang belum hamba, aku belum turun karena aku belum diperintah Allah Subhanahu wa taala hingga terlambat seperti ini. Kemudian di situ Allah Taala memberikan wahyunya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah. Nabi Muhammad diajari oleh Allah, diingatkan oleh Allah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kalau ingin melakukan sesuatu, kalau ingin menjanjikan sesuatu, maka jangan lupa untuk mengucapkan insya Allah. Jadi insya Allah itu justru malah penguat bagi seorang mukmin benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan. Nah itu di sini Rasulullah sampai diajari oleh Allah, bahkan kalimat insya Allah diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga diuji oleh Allah agar beliau bertambah kesabarannya, sehingga kesabaran Rasulullah itu melampaui kesabaran dari seluruh para Nabi ulul azmi, yang mana mereka adalah jenderal-jenderalnya Nabi yang sabar. Nah saat belum turun Jibril itu, para mereka orang-orang Muslim mengatakan, inna rabbahu wa da'a wa abghadha. Wah, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Wasuwi, gak ditangani, gak dikasih wahyu. Gak sudah jadi nabi, gagal, buruk. Tuhannya marah sama dia. Maka langsung Allah membela Nabi dengan tegas. Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu dari mana tidaklah meninggalkanmu, dan Tuhanmu tidaklah benci atau marah kepadamu. Bukan, tapi itu tadi ada hikmah. Satu, menambah kesabaran Nabi, mengisi kesabaran Nabi biar tambah kuat. Nomor 2, menunjukkan perhatian Allah kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai Allah didik masalah kalimat aja dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu membaca insya Allah di setiap ingin melakukan sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Karena itu kita sebagai umat baginda Nabi, kalimat insya Allah itu adalah ikrar di hati kita bahwasanya ketika kita mengucapkan insya Allah itu di hati kita yakin tidak ada satupun yang dikehendaki oleh Allah kecuali akan lancar bisa terjadi. Tapi sebaliknya tidak ada satupun sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah kok bisa terjadi, tidak ada. Ini masya Allah kan, malam dasar lampu. Kemudian di sini beliau melanjutkan, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, nggak bisa gerak, nggak bisa diam, nggak bisa punya kekuatan apapun itu, semuanya tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung, yang maha luhur, al-ali, yang maha luhur, al-azim, yang maha agung. Ini juga keyakinan yang harus kita tancapkan di hati kita, bahwasanya tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberi kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil
apa itu kekurangan rezeki sampai minta-minta sampai ke portal rotor itu. Nek baca Alhamdulillahirobbilalamin 100 kali aja satu hari, tapi rutin, maka dilancarkan. Lam tusibhu faqrun, tidak akan tertimpa kefakiran, tidak akan tertimpa kemiskinan, alias rezekinya selalu ada aja. Rezekinya dijadikan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman pas baca itu jangan sekedar baca. Kalau kita semakin khusyuk, maka akan semakin dampaknya besar, tambah lancar rezeki pun, tambah lancar urusan pun, karena tidak ada daya upaya, tidak ada pertolongan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan la haula wa quwwata illa billah ini termasuk hadiah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu masih seorang ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Nabi Muhammad, mur umataka, perintahkan umatmu wahai Nabi Muhammad, falyukthiru min gharasil jannah, hendaknya mereka memperbanyak tanaman-tanaman surga. Maka saat itu fa'ina turbataha tayyidah wa arduha wasi'ah, karena sesungguhnya tanah apa itu wilayah surga itu sangat luas, maka berbanyak untuk menanam di surga. Kados kula jenengan mendono ini nek semakin punya banyak tanaman, contoh sawit, duwe sawit semakin akeh, nek iso menjadi berbanyak terus sampai sebanyak-banyaknya, gitu. Karena akan menjanjikan kenikmatan, duit akan itu bisa dipakai manfaat ini itu dan lain-lain. Karena itu akhirnya semangat nganggur sawit, nganggur ini, nganggur itu. Begitu juga gambaran nanti di surga, orang itu semakin banyak tanamannya, maka di surga nanti dia akan semakin tinggi derajatnya. Saat itu Rasulullah bertanya, "Wa ma rasul jannah?" Wahai Nabi Ibrahim, apa itu tanaman surga? Maka beliau mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Disuruh memperbanyak bacaan itu, syukur-syukur wau punya wiridan baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu setiap satu bacaan maka akan menjadi tanaman-tanaman di surga, menunjukkan orang tersebut akan jadi orang yang bukan hanya penduduk surga biasa, tapi jadi penduduk surga yang kaya, penduduk surga yang derajatnya tinggi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Pengen apa boten? Nek wong itu ditakoni pengen dadi wong surga ning dunya ndak? Pengen kabeh. Tapi nek surga, wah sekaken ganjaran ketok. Sementing mlebu surga, wis ora usah dadi wong surga ning surga kok apa-apa. Penting mlebu surga. Lah wong hadir majelis wis koyo salat 1000 rakaat, koyo iki koyo wis kaken ketok wis kaken terlalu kaya ora bener. Loh, kalau untuk surga kadang-kadang kita merasa sudah cukup. Tapi kalau dunia kita tidak pernah merasa cukup. Oh, kalau bisa kaya satu RT, oh pengen kaya satu desa. Nek iso kaya pengen kaya satu kecamatan, pengen jadi orang kaya satu kabupaten, pengen jadi orang kaya satu provinsi, pengen jadi orang kaya satu negara se-Indonesia. Kalau perlu pengen jadi orang kaya satu dunia. Itu manusia kalau untuk urusan duniawi tidak pernah puas, pengen nambah. Maka seharusnya untuk urusan akhirat juga sama. Kita harus lebih bersemangat untuk meraih kekayaan dan derajat tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita berbanyak amal ibadah, dan ini membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita semua semakin dikokohkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tidak keluar dari bulan Maulid ini kecuali kita semua semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah, dan kita menjadi orang yang tercatat menjadi pecinta Nabi Muhammad SAW. Dengan majelis-majelis Maulid yang kita adakan, benar-benar kita tercatat menjadi umat baginda dan umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya menjadi umat yang cinta sama beliau, tapi harapannya kita juga mendapatkan percikan cinta dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma